Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiansa Ari Bima Perwira, NPM 2170065169094. Saya ingin mempresentasikan UAS rekayasa perangkat lunak. Soal yang pertama, jelaskan proses pembuatan aplikasi mobile, lengkapi dengan diagram. Proses pembuatan aplikasi mobile melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah umum dan pembuatan aplikasi mobile beserta diagram alirnya. Yang pertama, penelitian dan perencanaan. Ada tahapan awal ini melibatkan penentuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan pasar, identifikasi tujuan aplikasi, target audience, dan persyaratan fungsional. Buat rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Ada mendefinisikan fitur dan fungsional utama aplikasi, menentukan platform iOS, Android, atau kedua-duanya, dan teknologi yang tepat. Mengidentifikasi batasan teknis dan keamanan yang relevan. Yang ketiga, desain UI UX. Ada membuat wireframe dan prototype untuk menggambarkan alur pengguna dan desain antarmuka. Memperhatikan aspek desain yang memperbaiki pengalaman pengguna UI UX. Yang keempat, pengembangan. Tahap ini melibatkan penulisan kode aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, misalnya Kotlin atau Java untuk Android, Swift atau Objective-C untuk iOS. Implementasi fitur-fitur sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Integrasi dengan layanan back-end jika diperlukan untuk mengelola dan logika bisnis. Yang kelima, uji coba dan penyesuaian. Ada melakukan uji coba fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Melakukan uji kinerja, keamanan, dan kompatibilitas lintas platform. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna beta dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Peluncuran menyiapkan aplikasi. Yang keenam, ada peluncuran. Menyiapkan aplikasi untuk peluncuran di platform aplikasi masing-masing, App Store untuk iOS, Google Play untuk Android. Memasarkan aplikasi untuk meningkatkan kesadaran dan unduhan. Yang ketujuh, pemeliharaan dan pembaruan. Memantau kinerja aplikasi dan merespons umpan balik pengguna, melakukan perbaikan bug dan peningkatan fungsional sesuai kebutuhan, mengembangkan dan merilis pembaruan rutin untuk meningkatkan fitur dan kinerja aplikasi. Nah, ini diagram alirnya seperti ini. Nah, soal kedua, jelaskan UI, UX, backend, dan frontend dalam merancang aplikasi mobile. UI atau user interface adalah tampilan visual dari sebuah aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. UI meliputi elemen-elemen seperti layout, typography, warna, gambar, icon, animasi, dan lainnya. UX, user experience, adalah pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. UX fokus pada bagaimana pengguna merasakan dan berinteraksi dengan aplikasi. UX yang baik haruslah mudah dinavigasi, intuitif, dan membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan mudah. Elemen-elemen UX yaitu yang pertama alur pengguna atau user flow, yang kedua interaksi, yang ketiga feedback, dan lainnya. Backend adalah bagian aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna. Backend yang bertanggung jawab untuk menangani semua proses dan logika aplikasi, seperti penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan pemrosesan permintaan. Backend yang baik haruslah stabil, aman, dan scalable. Elemen-elemen backend yaitu yang pertama bahasa pemrograman, Java, Python, PHP, dan lain-lain. Yang kedua framework, Spring, Django, Laravel, dan lain-lain. Yang ketiga database, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lain-lain. Yang keempat, server, Apache, Nginx, IIS, dan lain-lain. Yang terakhir front-end adalah bagian aplikasi yang dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna. Front-end bertanggung jawab untuk menampilkan UI dan menerima input dari pengguna.
Front-end yang baik haruslah responsif, performant, dan user-friendly. Elemen-elemen front-end yaitu bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript. Yang kedua framework, React, Angular, Vue.js, dan lain-lain. Library, jQuery, Bootstrap, Materialize, dan lain-lain. Nomor 3, jelaskan persyaratan untuk unggah aplikasi di Play Store. Yang pertama, akun pengembangan Google Play. Buat akun pengembangan Google Play dengan biaya $25, sekitar 371.000. Disetujui perjanjian distribusi pengembangan. Yang kedua, konten dan kualitas aplikasi. Aplikasi harus aman dan bebas dari malware, spam, dan konten berbahaya. Aplikasi harus mengikuti kebijakan konten Play Store, termasuk kebijakan tentang privasi, iklan, dan penipuan. Pastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. Yang ketiga, informasi dan metadata aplikasi. Berikan informasi lengkap tentang aplikasi seperti nama, deskripsi, kategori, dan gambar. Pastikan informasi yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan. Gunakan kata kunci yang relevan dalam judul dan deskripsi aplikasi. Yang keenam, persyaratan teknis. Pastikan aplikasi memenuhi persyaratan teknis Play Store seperti format file APK atau AAB, ukuran aplikasi, dan kompatibilitas perangkat. Gunakan versi terbaru Android SDK dan Android Greatly plugin. Lakukan pengujian aplikasi sebelum dipublikasikan. Yang kelima, kebijakan privasi. Sertakan kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana aplikasi mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data pengguna. Pastikan kebijakan privasi mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Yang keenam, proses review. Setelah aplikasi diunggah, Google Play akan meninjau aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi semua persyaratan. Proses review biasanya memakan waktu beberapa jam, namun bisa lebih lama untuk aplikasi yang kompleks. Yang ketujuh, publikasi dan pembaruan. Jika aplikasi lolos review, aplikasi akan dipublikasikan di Play Store. Anda dapat memperbarui aplikasi Anda kapan saja dengan mengikuti proses yang sama. Nomor 4, jelaskan metode security yang disematkan dalam aplikasi agar tidak terjadi penyusupan malware atau virus. Yang pertama, kode obfuscation. Mengubah kode sumber aplikasi menjadi format yang sulit dibaca dan dipahami. Menyulitkan hacker untuk menganalisis dan memodifikasi kode aplikasi. Yang kedua, kode signing. Menambahkan tanda tangan digital ke file APK atau AAB aplikasi. Memastikan integritas aplikasi dan mencegah manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, enkripsi data. Mengenkripsi data sensitif dalam aplikasi, seperti informasi pengguna dan data konfigurasi. Melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang keempat, sandboxing. Menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi dan dari sistem operasi. Membatasi akses aplikasi ke sumber daya sistem dan data lainnya. Yang kelima, pengujian keamanan. Melakukan pengujian keamanan secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi kerentanan, memastikan aplikasi aman dan berbagai jenis serangan. Yang keenam, penggunaan framework keamanan. Mengintegrasikan framework keamanan pihak ketiga ke dalam aplikasi. Memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan oleh framework tersebut. Yang ketujuh, pembatasan akses. Pembatasan akses ke fitur dan data aplikasi berdasarkan peran pengguna, mencegah pengguna yang tidak sah dari mengakses data sensitif. Yang ke-8, edukasi pengguna. Memberikan edukasi kepada pengguna tentang bahaya malware dan virus. Mengajari pengguna cara mengidentifikasi dan menghindari aplikasi yang berisiko. Yang ke-9, update aplikasi. Melakukan update aplikasi secara berkala untuk menambal kerentanan keamanan. Memastikan aplikasi selalu terlindungi dari ancaman terbaru. Yang terakhir, monitoring dan logging. Melakukan monitoring dan logging aktivitas aplikasi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Membantu dalam investigasi jika terjadi insiden keamanan. Penting untuk diingat bahwa keamanan aplikasi adalah proses yang berkelanjutan.
Pengembangan harus terus memantau dan memperbarui aplikasi mereka untuk memastikan keamanan dan ketahanan terhadap malware dan virus. Soal yang terakhir atau yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan updating application. Komponen apa saja yang wajib dilakukan update pada aplikasi. Updating application adalah proses memperbarui aplikasi ke versi terbaru. Update aplikasi biasanya berisi perbaikan bug, penambahan fitur baru, dan peningkatan keamanan. Komponen yang wajib diupdate pada aplikasi yaitu yang pertama, kode aplikasi. Memperbarui kode aplikasi untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa, dan menambahkan fitur baru. Memastikan aplikasi kompatibel dengan versi terbaru sistem operasi dan perangkat keras. Yang kedua, data aplikasi. Memperbarui data aplikasi untuk menambahkan konten baru seperti gambar, video, dan teks. Memperbarui database aplikasi untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas. Yang ketiga, pustaka pihak ketiga. Memperbarui pustaka pihak ketiga yang digunakan dalam aplikasi untuk memperbaiki bug dan meningkatkan keamanan. Memastikan pustaka pihak ketiga kompatibel dengan versi terbaru sistem operasi dan perangkat keras. Yang terakhir, konfigurasi aplikasi. Memperbarui konfigurasi aplikasi untuk menambahkan pengaturan baru dan meningkatkan kompatibilitas dengan perangkat dan jaringan yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.